Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita selanjutnya, alasan mengapa Chu Feng memiliki pemikiran ini, itu bukan hanya karena aura kuat yang dipancarkan oleh tombak itu. Karena yang lebih pentingnya lagi, ternyata sudah ada banyak tokoh di sekeliling tombak itu. Itu bukan manusia, melainkan lebih mirip binatang buas. Mereka semua memiliki fitur yang sangat jahat. Jika seseorang harus menggambarkan mereka, mereka lebih mirip roh jahat. Semua roh jahat ini sangat besar, dan berukuran lebih dari 100 meter. Ada lebih dari 10.000 roh jahat semacam itu. Lebih dari 10.000 roh jahat berdiri di sana dalam urutan yang seragam, dan mereka tampak seperti penjaga yang melindungi tombak. Jika hanya itu saja, Chu Feng tidak akan begitu khawatir. Tapi yang membuatnya sangat khawatir adalah, semua roh jahat itu menutup mata. Mereka tampaknya tidak aktif, namun aura mereka tidak disembunyikan. Chu Feng bisa merasakan bahwa semua roh jahat itu memancarkan aura. Lebih dari 10.000 roh jahat itu memiliki kultivasi yang sama, dan mereka semua di ranah yang maha agung. Meskipun mereka semua hanya peringkat 1 maha agung, tapi kultivasi mereka benar-benar luar biasa jika berada di Ancestor Martial Starfield. Setelah semua, jumlah ahli tingkat yang maha agung di Ancestor Martial Starfield bisa dihitung. Bahkan untuk 10 klan surgawi yang hebat, hanya klan surgawi Linghu, klan surgawi Tantai, dan klan surgawi Jiaoli yang memiliki pakar di tingkat maha agung. Selain itu, Chu Feng telah mendengar bahwa selain dari klan surgawi Linghu, hanya kepala klan dari klan surgawi Tantai dan klan surgawi Jiaoli yang berada di ranah maha tinggi. Dari sini orang bisa mengetahui, status seperti apa yang dimiliki para ahli tingkat tertinggi yang maha agung di Ancestor Martial Starfield. Itu adalah tingkat kultivasi yang tidak dapat dicapai oleh sebagian besar orang sepanjang hidup mereka. Namun jika seseorang mencapai kultivasi itu, maka seseorang akan menjadi keberadaan yang tak seorang pun di Ancestor Martial Starfield yang berani memprovokasinya. Setelah semua, itu adalah dunia yang maha agung. Kultivasi itu tidak tertandingi di leluhur Martial Starfield. Namun sekarang, keberadaan seperti kultivasi yang tak tertandingi itu, sebenarnya berdiri lebih dari 10.000 di bawah Chu Feng. Melihat adegan seperti itu, Chu Feng merasa takut dan sangat terkejut. Jika aku tahu bahwa timbak dewa pertempuran yang legendaris disembunyikan di gerbang pembentukan formasi ini, aku pasti akan meminta senior Gu Mingyuan datang ke sini juga, pikir Chu Feng. Pada saat yang sama saat dia merasa heran, Chu Feng merasa sedikit menyesal. Meskipun ada lebih dari 10.000 ahli maha agung, tapi kekuatan yang dimiliki seorang kultivator bela diri bukanlah sesuatu yang bisa diimbangi oleh angka. Meskipun hanya Gu Mingyuan di peringkat 1 maha agung, tapi dia sudah sangat kuat. Kekuatannya bisa dilihat dari betapa mudahnya dia mengalahkan pasukan dari aula yang melahap darah. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa jika Gu Mingyuan hadir, dia mungkin bisa mengalahkan roh-roh jahat itu dan mendapatkan timbak dewa perang yang legendaris itu. Tiba-tiba saja, sebuah tangan mendarat di bahu Chu Feng. Dalam sekejap, hal ini sangat mengkhawatirkan Chu Feng. Dia buru-buru bergerak beberapa ribu meter ke depan, sebelum akhirnya ia berbalik untuk melihat. Setelah berbalik, Chu Feng menemukan bahwa itu bukan roh jahat yang berdiri di belakangnya. Tapi sebaliknya, itu adalah seseorang. Orang ini mengenakan pakaian lusuh, dan pakaiannya mirip dengan pengemis. Dia tidak tinggi, dan tubuhnya sangat tipis. Dia memiliki rambut putih diikat dalam jambul berantakan, dan dia juga agak ceroboh. Di pinggangnya ada pipa asap dan 10 labu anggur. Orang itu bukan hanya perokok berat, tapi dia juga pemabuk. Selain itu, ada pedang di punggungnya. Itu adalah pedang tembaga. Pedang tembaga itu tidak memancarkan aura apapun, dan Chu Feng sendiri tidak dapat menentukan jenis senjata apa itu. Selain pedang tembaga, ada juga kompas di punggungnya. Sebagai seorang spiritualis dunia, Chu Feng dapat mengatakan dari pandangan sekilas bahwa itu adalah kompas roh dunia. Kompas roh dunia yang dibawa orang itu di punggungnya, itu memiliki kualitas yang sangat baik. Itu adalah harta yang sangat langka. Meskipun orang itu memiliki penampilan yang sangat ceroboh dan seperti pengemis, tapi kompas roh dunia yang berkilau dengan cahaya itu tidak ternoda bahkan oleh setitik debu.
Maka sudah jelas, itu diurus dengan telaten. Dapat dilihat bahwa individu itu sangat peduli dengan kompas roh dunianya. Namun sayangnya, Chu Feng tidak dapat melihat wajah individu tersebut. Alasan untuk itu adalah, karena dia mengenakan topeng. Pada saat yang sama Chu Feng mengamati individu itu, dia juga mengamati Chu Feng. Dia pertama kali membuat gerakan kepada Chu Feng untuk tetap diam. Kemudian, dia mulai berenang ke atas, dan memberi tanda agar Chu Feng mengikutinya. Chu Feng bisa mengatakan bahwa terlepas dari siapa orang itu, dia jauh lebih aman daripada roh-roh jahat di bawah ini. Selain itu, Chu Feng juga ingin tahu siapa orang itu, dan mengapa dia muncul di sana. Bahkan mungkin baginya untuk tahu bagaimana meninggalkan tempat itu. Dengan demikian Chu Feng tidak ragu-ragu, dan segera mengikuti individu itu. Mereka hanya berhenti setelah menjauhkan diri dari roh-roh jahat di bawahnya. Tidak akan pernah kubayangkan, bahwa orang tua ini akhirnya berhasil menunggu kultivator lain setelah menunggu selama bertahun-tahun. Bocah, untuk bisa menahan serangan dari arus bawah itu, kamu sudah cukup luar biasa. Orang itu akhirnya berbicara. Suaranya agak serak, dan kemungkinannya itu disebabkan oleh terlalu banyak merokok. Pada saat yang sama, suaranya agak tua. Chu Feng bisa mengatakan bahwa orang itu kemungkinan orang tua. Senior, boleh aku tahu namamu yang terhormat? Chu Feng bertanya dengan hormat dengan kepalan tangan. Tidak perlu bagimu untuk mengetahui nama orang tua ini. Bocah, bantu pria tua ini dengan sesuatu, dan aku akan memberimu sesuatu yang baik. Saat pria tua itu berbicara, dia mengeluarkan sebutir manik-manik dari kosmos saknya. Manik-manik itu seukuran telapak tangan. Yang awalnya transparan, tapi itu segera dipenuhi dengan api hijau. Api itu menyala seperti binatang buas, yang tampaknya berjuang untuk keluar dari manik-manik. Setelah melihat api tersebut, ekspresi Chu Feng segera berubah dan segera bertanya. Senior, apakah itu kekuatan ilahi? Tanya Chu Feng. Penglihatan yang bagus. Ini adalah semacam kekuatan ilahi. Ini disebut kekuatan ilahi Ghost Flame. Bocah, aku melihat bahwa kamu memiliki token klan surgawi Chu di pinggangmu. Kamu pasti memiliki garis keturunan surgawi kan? Selama kamu membantu orang tua ini mendapatkan tombak itu, orang tua ini akan mengajarimu metode gabungan untuk mendapatkan kekuatan ilahi ini menjadi milikmu. Pada saat itu kamu akan memiliki garis darah surgawi dan kekuatan ilahi, dan itu adalah dua jenis kekuatan yang berbeda. Orang tua itu berkata kepada Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa sangat terkejut. Bahkan suaranya mulai bergetar. Alasan untuk itu adalah karena dia tiba-tiba saja teringat oleh sesuatu yang ayahnya katakan kepadanya di masa lalu. Ada seorang spiritualis dunia di leluhur Martial Starfield, yang mampu membantunya mengubah kekuatan keterampilan rahasia 4 simbol menjadi kekuatan ilahi. Pada saat itu, Chu Feng dapat memiliki garis keturunan surgawi dan kekuatan simbol daru 4 simbol dari dua jenis kekuatan. Senior, mungkinkah kamu adalah spiritualis dunia terkenal yaitu Taois tua berhidung sapi? Kata Chu Feng. Orang itu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Lalu kemudian, dia memutuskan untuk melepas topengnya. Pada saat itu, Chu Feng dapat dengan jelas melihat wajah orang di bawahnya. Dia memiliki wajah tua, dan matanya sangat kecil. Mata itu adalah jenis mata yang akan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Mereka adalah mata milik pengusaha yang tidak bermoral, dan mereka benar-benar mata yang cerdik. Selain itu, hidungnya sangat unik. Hidungnya sama dengan hidung lembu, dan itu tampak sangat jelek. Pada saat itu, pria tua itu menatap Chu Feng dengan mata mungilnya. Pada saat yang sama, bibirnya terangkat ke senyum senang. Aku tidak pernah membayangkan, ternyata namaku begitu terkenal sehingga seseorang benar-benar bisa mengenaliku ketika aku memakai topeng. Tepat sekali. Wah, kamu benar-benar cerdas. Spiritualis dunia terkenal dari leluhur Martial Starfield, spiritualis dunia yang dikenal sebagai yang terbaik, orang yang dikenal sebagai Taois tua berhidung sapi, itu tidak lain adalah aku, kata pria tua yang berjuluk Taois berhidup sapi. Senior, junior ini telah berusaha sangat keras untuk menemukanmu. Namun aku tidak pernah membayangkan, bahwa aku akan bertemu denganmu di sini, kata Chu Feng. Setelah memverifikasi bahwa orang itu memang Old Daois berhidung sapi, Chu Feng pun menjadi lebih bersemangat. Setelah semua, Old Daois berhidung sapi adalah orang yang mampu mengubah burung vermilion, kura-kura hitam,
harimau putih dan naga azure, untuk kembali menjadi kekuatan ilahi. Teknik kebangkitan burung vermilion, teknik armor kura-kura hitam, teknik tebasan harimau putih, dan teknik dashing azure dragon adalah keterampilan rahasia yang sangat kuat yang diperoleh oleh Chu Feng di masa mudanya. Meskipun keempat keterampilan rahasia besar tidak lagi efektif setelah kultivasinya meningkat, tapi mereka telah memberikan bantuan yang sangat besar kepadanya saat itu. Jadi untuk Chu Feng, mereka berempat pasti bukan hanya keterampilan rahasia saja. Karena bagi Chu Feng, empat keterampilan rahasia itu adalah senior dengan perasaan yang mendalam. Chu Feng sangat berharap bahwa mereka akan mendapatkan kembali kekuatan luar biasa mereka, dan bisa bertarung bersamanya. Wah, mendengar reaksimu itu, ternyata kamu sudah mencariku sepanjang waktu. Seru Taois hidung sapi. Melihat Chu Feng bertindak sangat bersemangat, Taois tua berhidung sapi merasa agak terkejut. Senior, aku memang mencarimu sepanjang waktu. Tidak akan pernah aku harapkan kalau aku akan menemukanmu di sini, kata Chu Feng. Orang tua ini sudah ada di sini sepanjang waktu, bahkan sudah bertahun-tahun hingga sekarang. Jika kamu mencari aku di luar, kamu tentu tidak akan dapat menemukanku. Selain itu, mengapa kamu mencariku? Tanya Daois berhidung tua. Junior ini ingin menyatu dengan kekuatan ilahi dalam diriku, kata Chu Feng. Apa, kamu memiliki kekuatan ilahi di dalam dirimu? Coba berikan tanganmu, orang tua ini akan melihatnya. Saat Taois berhidung tua berbicara, ia meraih pergelangan tangan Chu Feng. Bas-bas. Segera, Chu Feng merasakan kekuatan mengalir ke jiwanya dari pergelangan tangannya. Chu Feng tidak menolak kekuatan, dan ia membiarkan kekuatannya memasuki jiwanya. Dia tahu bahwa Old Daois berhidung sapi sedang memeriksa kekuatan dalam dirinya. Wow, kekuatan ilahi di dalam tubuhmu sangat luar biasa. Setelah memeriksanya, Old Daois berhidung sapi mengungkapkan pandangan terkejut di matanya. Senior, apakah kamu dapat membantu aku? Tanya Chu Feng. Semakin kuat kekuatan ilahi, maka semakin sulit untuk menyatu dengannya. Adapun kekuatan ilahi yang kamu miliki, itu hanya kekuatan ilahi terkuat yang orang tua ini pernah lihat. Melebur dengannya akan terasa sangat sulit. Bagaimana kalau kamu menyatu dengan kekuatan ilahi milikku ini? Ini relatif lebih mudah untuk dipadukan, kata Taois tua berhidung lembu itu sambil mengangkat manik-manik yang dipegangnya di tangannya. Senior, seseorang hanya bisa bergabung dengan satu kekuatan ilahi saja kan? Tanya Chu Feng. Tentu saja tidak. Orang tua ini membantu tubuh ilahi menyatu dengan kekuatan ilahi lain sebelumnya, dan memungkinkannya untuk memiliki dua kekuatan ilahi. Namun, kamu sudah memiliki kekuatan garis keturunan surgawi. Jadi jika kamu ingin menyatu dengan kekuatan ilahi, kamu hanya bisa bergabung dengan satu kekuatan ilahi saja. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Taois tua berhidung sapi menepuk bahu Chu Feng. Lalu dia tersenyum dan berkata, jangan terlalu serakah. Untuk dapat memiliki kekuatan ilahi dan garis darah surgawi, itu adalah sesuatu yang tidak berani dibayangkan oleh banyak orang, tambahnya. Jika itu yang terjadi, junior ini masih ingin berasimilasi dengan kekuatan ilahi dalam diriku saja, kata Chu Feng. Oh, baiklah. Namun, aku akan terus terang denganmu. Kekuatan ilahi dalam dirimu agak sulit untuk dihadapi. Bahkan akan lebih sulit untuk menyatu dengannya. Maka dari itu, orang tua ini juga tidak dapat menjamin kesuksesan, kata Daois tua berhidung sapi. Senior, tombak di bawah ini bukanlah tombak biasa. Kemungkinannya, itu adalah tombak dewa pertempuran yang legendaris kan, tanya Chu Feng tiba-tiba. Kenapa kamu menanyakan itu? Tanya Daois tua berhidung sapi. The Battle Gods Halberd adalah legenda. Nilainya kemungkinan lebih tinggi daripada menggabungkan kekuatan ilahi kan? Tanya Chu Feng lagi. Bocah, aku akan jujur padamu. Memang benar, itu adalah halberd milik God Battle, bahkan itu juga sangat berharga. Namun, belum lagi ancaman bintang bela diri, bahkan jika kamu ingin meminta seluruh galaksi cahaya suci, kamu akan menemukan bahwa tidak ada orang selain orang tua ini yang mampu menggabungkan kekuatan ilahi ke dalam tubuh seseorang. Pada akhirnya, Battle God Halberd adalah senjata. Tidak peduli seberapa kuat senjata itu, tapi akan ada saatnya senjata itu tidak efektif lagi. Namun, jika kamu ingin mendapatkan kekuatan ilahi, itu akan menguntungkanmu selama sisa hidupmu. Jadi jika kita menghitung hal-hal seperti itu, kamu akan mendapat untung yang besar.
Selain itu, kamu membutuhkan bantuan orang tua ini untuk mendapatkan Battle God Halberd. Jika orang tua ini tidak membantumu, apalagi dengan sedikit kekuatan yang kamu miliki, tidak hanya kamu tidak akan bisa mendapatkan Battle God Halberd, tetapi kamu akan terbunuh bahkan sebelum kamu berhasil mendekatinya. Kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Taois tua berhidung sapi mengejek. Senior, tolong jangan marah dulu. Junior ini tidak pernah mengatakan bahwa aku tidak mau bekerja sama denganmu. Kata Chu Feng sambil tersenyum. Lalu apa niatmu? Apakah kamu berpikir bahwa lelaki tua ini akan mengambil keuntungan darimu, dengan meminta bantuanmu untuk mendapatkan pertempuran Halberd, dan kemudian membantumu menyatu dengan kekuatan ilahimu itu? Itu juga bukan niat junior ini. Sebenarnya, junior ini hanya memiliki permintaan yang sangat kecil, kata Chu Feng. Permintaan apa? Tanya Taois hidung sapi. Mendengar kata itu, Old Daois berhidung sapi memutar matanya beberapa kali. Kemudian, dia pun berkata, biarkan aku mendengarnya. Karena senior dapat membantuku melebur dengan kekuatan ilahi, senior juga pasti bisa membantu orang lain melebur dengan kekuatan ilahi. Senior, kamu awalnya berencana untuk memberiku kekuatan ilahi yang kamu pegang sekarang ini. Namun, karena aku sudah memiliki kekuatan ilahi dalam diriku, bagaimana kalau kamu memberikan kekuatan ilahi itu kepada temanku? Tanya Chu Feng. Aku mengerti, jadi kamu ingin aku membantumu menyatu dengan kekuatan ilahi kamu, dan membantu orang lain menyatu dengan kekuatan ilahi ini, apakah itu benar? Kata Taois hidung sapi. Senior benar-benar senior, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, jawab Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Chu Feng merasa bahwa karena Taois tua berhidung sapi bersedia untuk membantunya, maka dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan. Dia ingin Old Daois berhidung sapi untuk memberikan kekuatan ilahi itu kepada Chu Lingxi. Orang tua ini akan bertanya padamu dulu. Di mana kamu mengetahui bahwa aku dapat membantumu melebur dengan kekuatan ilahi? Tanya Daois tua berhidung-hidung. Senior, ayahku yang telah memberitahuku. Ayahku juga dari klan Surgawi Chu. Dia disebut Chu Xuan Yuan, kata Chu Feng. Apa? Ayahmu adalah Chu Xuan Yuan, itu berarti kamu adalah Chu Feng. Pada saat itu, Taois tua berhidung sapi mengalami perubahan besar dalam ekspresi. Itu benar senior, junior ini memang Chu Feng. Aku terlalu bersemangat sebelumnya, dan lupa memperkenalkan diri. Aku berharap senior bisa memaafkan kurangnya sopan santun junior ini, kata Chu Feng. Aduh, jadi kamu sebenarnya adalah keluarga. Ayahmu dan aku memiliki hubungan yang luar biasa, aku bahkan bertemu kamu ketika kamu masih bayi. Tidak pernah aku bayangkan bahwa kamu akan tumbuh begitu besar dalam sekejap. Karena kita adalah keluarga, ini akan lebih mudah untuk dibicarakan. Orang tua ini menerima permintaanmu itu, kata Taois hidung sapi. Pada saat itu, sikap Taois tua berhidung sapi menjadi sangat ramah. Dia bereaksi seolah-olah dia melihat seseorang dari generasi yang lebih muda dari keluarganya. Senior, dalam hal ini, apa yang harus dilakukan junior ini? Tanya Chu Feng. Kamu tunggu dulu di sini. Orang tua ini akan menarik roh-roh penjaga itu. Setelah aku membawa mereka pergi, kamu harus mengambil tombak Dewa Perang, kata Old Daois berhidung sapi. Sesederhana itu? Tanya Chu Feng. Benar, sesederhana itu. Apakah ada yang salah? Apakah kamu berpikir bahwa kamu telah membuat keuntungan yang sangat besar? Tanya Daois tua berhidung sapi dengan senyum berseri-seri. Namun saat melihat penampilan jelek Daois berhidung tua dan senyum vulgar, Chu Feng terus memiliki perasaan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana seperti yang dia katakan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.